Kamu pernah nggak ngebayangin kalau manusia tiba-tiba musnah? Pokoknya tiba-tiba nggak ada lagi manusia di bumi gitu loh. Kira-kira nasib bumi gimana ya kalau tanpa kehadiran manusia? Hey guys, aku Lady Magnifica and you're watching Lady Magnifica Tell Stories. Oke, kita anggap aja ini benar-benar kejadian ya. Bukan karena perang, bukan karena wabah, bukan karena meteor atau kiamat versi di film-film gitu. Manusia tiba-tiba aja hilang di seluruh dunia di waktu yang sama. Gak ada mayat, gak ada kehancuran mendadak, gak ada tanda-tanda dramatis. Bumi tetap berputar seperti biasa. Matahari tetap terbit dari timur. Cuaca tetap berjalan sesuai pola alaminya. Kalau dilihat dari luar angkasa, planet ini kelihatan sama persis seperti kemarin ya. Yang berubah cuma satu hal, manusia nggak ada lagi. Di jam-jam pertama setelah manusia menghilang, dunia kelihatannya masih hidup. Lampu-lampu kota masih menyala, layar-layar besar di pusat perbelanjaan masih hidup, mesin pabrik masih berdengung, kereta masih ada di rel, pesawat masih terbang sampai akhirnya kehabisan bahan bakar dan jatuh di tempat-tempat kosong. Semua itu terjadi karena sistem manusia masih berjalan dengan sisa energi dan otomatis. Tapi masalahnya, hampir semua sistem modern kita itu sebenarnya rapuh. Ya, kelihatan canggih, tapi sangat tergantung pada manusia untuk mengambil keputusan, menjalankannya, atau melakukan perawatan dan mengatasi gangguan kecil. Dalam waktu 1-3 hari, jaringan listrik mulai mati satu persatu. Pembangkit listrik nggak bisa mengatur tekanan, suhu, dan distribusi energi tanpa manusia. Begitu satu bagian mati, efeknya menjalar kemana-mana. Internet langsung hilang karena server mati. Sistem komunikasi global lenyap. Satelit masih mengorbit di luar angkasa, tapi tanpa kendali dari bumi, fungsinya perlahan jadi nggak berguna. Dunia berubah jadi planet tanpa sinyal. Semua hal yang dulu bikin kita merasa terhubung, lenyap hanya dalam hitungan hari. Oke, minggu pertama tanpa manusia, kota-kota jadi sunyi dengan cara yang aneh. Bukan sunyi yang dramatis atau horor ya, tapi sunyi yang sangat janggal. Tidak ada suara mesin, tidak ada klakson, dan tidak ada langkah kaki. Angin bergerak bebas di antara gedung-gedung kosong. Air mulai jadi masalah besar. Pompa air mati, dan saluran drainase nggak terawat. Kemudian beberapa kota mulai kebanjiran, sementara daerah lain justru kekeringan. Ini bukan karena alam tiba-tiba berubah jahat, tapi karena selama ini manusialah yang memaksa air mengikuti aturan buatan mereka. Begitu aturan itu hilang, air kembali bergerak sesuai sifat alaminya. Sebulan berlalu, dan di titik ini perubahan kecil mulai terlihat jelas. Rumput tumbuh di celah-celah aspal, tanaman liar muncul di pinggir jalan, dan akar-akar kecil mulai menyusup ke retakan beton. Ini bukan hutan yang langsung muncul dalam semalam ya, tapi proses pelan yang konsisten. Selama ini, tumbuhan-tumbuhan itu selalu ada sebenarnya, cuma ditekan oleh aktivitas manusia. Begitu tekanan itu hilang, alam mulai mengambil ruangnya kembali tanpa terburu-buru. Hewan-hewan juga mulai masuk ke wilayah yang dulu dikuasai manusia. Burung bersarang di gedung, tikus berkembang cepat, rusa dan babi hutan masuk ke pinggiran kota. Buat hewan, kota bukan simbol peradaban, itu cuma ruang kosong yang sekarang terasa aman. 1 tahun tanpa manusia membawa perubahan yang jauh lebih terasa. Bangunan mulai rusak karena hujan, angin, karat, dan ya tentu saja waktu. Atap bocor, besi berkarat, dan beton retak. Gedung-gedung modern yang kelihatannya kokoh ternyata tidak dirancang untuk bertahan tanpa perawatan manusia. Alam tidak perlu menyerang, ia hanya perlu menunggu. Di saat yang sama, kualitas udara membaik drastis. Langit kota yang dulu abu-abu jadi lebih biru. Sungai yang dulu tercemar mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Populasi hewan liar meningkat, predator mulai kembali, dan rantai makanan perlahan menata ulang dirinya sendiri tanpa campur tangan manusia. 10 tahun berlalu dan banyak kota sudah sulit dikenali. Jalan raya berubah jadi jalur hijau, rel kereta tertutup tanaman, gedung-gedung runtuh, dan menjadi habitat baru bagi berbagai spesies. Beberapa hewan domestik yang sangat bergantung pada manusia mungkin punah ya, tapi spesies liar justru berkembang lebih sehat, tanpa perburuan besar-besaran, tanpa polusi masif, tanpa perusakan habitat. Alam menemukan keseimbangannya sendiri. Ini bukan dunia yang sempurna, tapi dunia yang bekerja sesuai hukum alaminya. 50-100 tahun tanpa manusia,
sebagian besar bangunan buatan manusia runtuh. Yang tersisa biasanya struktur batu besar, monumen, atau bangunan super kokoh. Bendungan yang rusak membuat sungai kembali ke jalur alaminya, menciptakan danau dan rawa baru. Bekas tambang berubah jadi ekosistem air. Peta buatan manusia perlahan dihapus oleh alam, namun tidak semua jejak manusia hilang. Plastik tetap ada. Bahan kimia tertentu masih tertinggal di tanah dan laut. Itu adalah bekas kehadiran manusia yang paling lama bertahan. 1000 tahun kemudian, bekas kota hampir tidak terlihat. Hutan tumbuh di atasnya, danau muncul di bekas galian, kehidupan baru berkembang di tempat-tempat yang dulu kita anggap mati. Kalau suatu hari ada makhluk cerdas lain datang ke bumi dan menggali lapisan tanah, mereka mungkin menemukan satu lapisan aneh, campuran plastik, logam, dan perubahan kimia yang tiba-tiba. Dari situ, mereka bisa menyimpulkan bahwa pernah ada spesies cerdas di planet ini, bukan sebagai penguasa bumi, bukan sebagai pusat alam semesta, tapi sebagai salah satu bagian dari sejarah panjang planet ini. Dan disinilah poin pentingnya, bumi tidak runtuh tanpa manusia. Yang runtuh hanyalah sistem buatan manusia. Bumi sudah hidup miliaran tahun sebelum kita ada. Dan kalau kita bilang bumi tetap akan hidup setelah kita, pertanyaannya bukan apa jadinya bumi tanpa manusia, tapi apa jadinya manusia kalau bumi berhenti memberi kita ruang? Karena bumi tidak butuh diselamatkan. Yang perlu berubah adalah cara manusia hidup di dalamnya. Kalau kita tarik nafas sebentar dan benar-benar mikirin skenario ini, hal yang paling mengejutkan sebenarnya bukan soal gedung runtuh atau hutan yang tumbuh kembali, tapi soal betapa cepatnya dunia manusia menghilang dari fungsi. Kita sering merasa peradaban ini kokoh, maju, dan sulit runtuh. Tapi kenyataannya, peradaban modern itu seperti menara kartu yang berdiri karena terus dipegang. Begitu tangan manusianya hilang, semuanya ambruk pelan-pelan. Bukan karena lemah, tapi karena memang tidak pernah dirancang untuk berdiri sendiri. Dan menariknya, alam tidak pernah terlihat terburu-buru mengambil alih. Tidak ada momen klik di mana bumi berubah drastis dalam semalam. Yang ada justru proses panjang, stabil, dan konsisten. Alam bekerja dengan waktu. Ia tidak punya deadline, tidak punya target tahunan, dan tidak peduli apakah manusia pernah menganggap dirinya pusat dari segalanya. Ia hanya bergerak mengikuti hukum yang sudah ada jauh sebelum kita muncul. Kalau kita lihat lebih detail, banyak perubahan besar justru datang dari hal-hal kecil yang selama ini kita remehkan. Misalnya serangga. Tanpa pestisida, tanpa lampu kota yang mengacaukan ritme malam, populasi serangga melonjak. Dan serangga ini penting banget. Mereka jadi makanan burung. Burung jadi makanan predator. Tanaman terbantu penyerbukanya, dan tanah jadi lebih subur. Rantai-rantai kecil ini yang selama ini rusak karena aktivitas manusia, pelan-pelan tersambung lagi. Laut juga mengalami perubahan besar. Tanpa kapal, tanpa tumpahan minyak rutin, tanpa penangkapan ikan skala industri, ekosistem laut mulai bernafas lagi. Terumbu karang yang dulu stres karena polusi dan pemanasan lokal perlahan pulih. Populasi ikan naik. Predator laut kembali ke wilayah yang dulu mereka tinggalkan karena suara mesin dan aktivitas manusia. Laut tidak jadi kosong tanpa manusia, justru jadi lebih hidup. Dan yang menarik, tanpa manusia, tidak ada konsep kotor atau bersih seperti yang kita pahami selama ini. Bangkai hewan tidak dianggap menjijikan, tapi bagian dari siklus. Sampah organik terurai dan menyuburkan tanah. Bahkan bangunan runtuh pun akhirnya menjadi bagian dari ekosistem. Jadi tempat hidup serangga, jamur, dan tanaman. Alam tidak mengenal limbah dalam pengertian moral ya. Semua hanya materi yang berpindah bentuk. Di titik ini, kalau kita jujur, ada satu kesimpulan yang sulit ditolak. Manusia bukan penjaga keseimbangan bumi. Kita sering bilang tanpa manusia bumi akan kacau, padahal data dan simulasi ilmiah justru menunjukkan sebaliknya. Banyak masalah lingkungan modern, perubahan iklim ekstrim, kepunahan massal, pencemaran global justru muncul karena aktivitas manusia. Tanpa manusia, masalah-masalah itu tidak membesar, malah perlahan mereda. Bukan berarti manusia jahat secara inheren ya. Ini bukan soal menyalahkan. Ini soal posisi. Kita adalah spesies dengan kemampuan besar, tapi sering lupa bahwa kemampuan besar itu datang dengan dampak yang besar juga. Dan alam tidak pernah menjanjikan akan menyesuaikan diri dengan satu spesies tertentu. Alam hanya akan bereaksi. Selama ini banyak dari kita tumbuh dengan ide bahwa manusia adalah pusat cerita bumi, bahwa bumi diciptakan untuk kita,
dan kita ditempatkan di sini dengan peran utama. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang alam, manusia hanyalah salah satu bab, bukan keseluruhan buku. Bab yang penting, iya. Bab yang berdampak besar, iya. Tapi tetap saja hanya satu bagian dari cerita yang jauh lebih panjang. Dan ini bukan pemikiran yang merendahkan manusia ya, justru sebaliknya. Menyadari bahwa kita bukan pusat segalanya, bisa bikin kita lebih bertanggung jawab. Kalau kita sudah sadar bahwa bumi bisa baik-baik saja tanpa kita, maka peradaban kita di sini seharusnya bukan tentang menguasai, tapi tentang menyesuaikan diri. Bukan tentang merasa paling penting, tapi tentang memahami batas. Karena kalau kita jujur, skenario manusia tiba-tiba hilang ini bukan cuma eksperimen imajinasi. Ini cermin yang menunjukkan bahwa bumi tidak tergantung pada manusia, tapi manusia sepenuhnya tergantung pada bumi. Dan ketergantungan satu arah ini harusnya bikin kita mikir ulang cara hidup kita sekarang. Kita sering bertanya, apa yang akan terjadi dengan bumi di masa depan? Padahal pertanyaan yang lebih tepat mungkin begini, apakah manusia masih ada di masa depan bumi? Karena dari semua bukti yang ada, bumi selalu menemukan cara untuk bertahan. Yang belum tentu bertahan adalah spesies yang merasa dirinya terlalu penting untuk gagal. Ya, jadi kalau suatu hari kamu lagi lihat hutan, laut, atau langit malam, coba pikirkan ini. Semua itu ada sebelum kita, dan kemungkinan besar akan tetap ada setelah kita. Kehadiran manusia di bumi ini bukan hak yang dijamin selamanya, tapi kesempatan yang sifatnya sementara. Dan mungkin memahami itu adalah langkah awal supaya kita tidak benar-benar jadi spesies yang hanya dikenang lewat lapisan plastik di tanah. Kalau bumi suatu hari harus memilih antara keseimbangannya sendiri dan keberlangsungan manusia, sejarah menunjukkan satu hal yang cukup jelas. Bumi tidak pernah ragu memilih dirinya sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana kalau manusia tidak ada, tapi apa yang bisa kita lakukan supaya manusia tetap layak ada di sini. Dan sekali lagi, mari kita renungkan. Jangan pernah merasa sombong karena ada satu statement dari buku kuno yang mengatakan manusia adalah makhluk terpilih. Bisa jadi, statement itu adalah refleksi dari sifat manusia yang penuh dengan ego yang tinggi. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.